Halo, apa kabar? Selamat pagi semua teman-teman teras kita. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu ya, teman-teman semua. Ini pagi hari ini aku menyempatkan diri buat menaburkan teh-teh serbuk ini ya, teman-teman teras kita. Jadi aku tuh punya kebiasaan minum teh celup seperti ini ya, dan ampasnya biasanya aku taburkan ke dalam pot-pot tanamanku seperti ini. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat pertumbuhan tanaman ya. Tanaman bisa jadi lebih subur-subur dan tanahnya tuh bisa selalu gembur kayak gini ya, teman-teman teras kita. Karena teh serbuk sendiri memiliki banyak manfaat ya, teman-teman teras kita. Dan ampasnya kalau bisa jangan dibuang, bisa kita taruh ke dalam pot-pot tanaman seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa membuat jadi pupuk kompos gitu, jadi pupuk alami buat tanaman-tanaman koleksi kita ya, teman-teman teras kita. Jadi setelah aku masukkan serbuk-serbuknya, aku korek-korek gitu, campurin ke media tanamnya biar menyampur dengan baik ya, teman-teman teras kita. Nah, ini daun-daun yang sudah menguning seperti ini biasanya aku guntingin dan aku ambilin ya, teman-teman teras kita, supaya tanaman koleksi kita bisa tetap terlihat cantik, terlihat segar, terawat dan hijau bagus ya. Jadi kalau ada daun-daun menguning seperti ini, kita ambilin aja karena ini juga udah nggak bermanfaat lagi ya. Kalau nempel terus di pohonnya malah dia ngambil nutrisi yang harusnya nutrisi buat daun-daun barunya, malah nanti jadi terbagi ke daun-daun yang udah layu itu ya, teman-teman teras kita. Jadi biar tanaman kita tampak lebih segar, terawat, kita ambilin aja daun-daun kuningnya. Nah, biasanya kalau aku lagi ada waktu, daun-daun layu yang sudah menguning itu aku kumpulkan dan aku jadikan kompos ya, teman-teman teras kita. Dan kalau lagi nggak ada waktu, ya udah aku kumpulin aja biar kering dan jadi kompos dengan sendirinya tanpa diolah ya. Ini adalah tanaman lipstick ya, Aglonema lipstick. Dan karena udah beberapa hari aku sibuk di luar, jadi belum sempet ya buat ngerawat ini tanaman-tanaman yang ada di dapurku ini. Jadi banyak banget daun-daun yang udah menguning seperti ini. Dan begitu ada waktu, aku menyempatkan diri buat ngurus tanaman-tanamanku ya, teman-teman teras kita. Karena memang kesibukan kita tuh terlalu banyak ya. Jadi harus ngurus anak, harus beberes rumah, masak dan lain sebagainya ya. Kadang nggak ada waktu gitu buat fokus ke hobi kita karena memang udah dewasa ya. Kita ini semakin dewasa kayaknya waktu untuk diri sendiri tuh semakin berkurang gitu ya. Kadang hobi-hobi kita pun jadi suka kehabisan waktu gitu buat menikmati hobi dan terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari ya, teman-teman teras kita. Nah, setelah diguntingin semua daun-daun layu, daun-daun kuningnya, aglonema aku cantik lagi kan, teman-teman teras kita. Penampilannya sangat cantik ya, warnanya cerah gitu. Warnanya juga merahnya merona banget ini. Cantik sekali ya, teman-teman teras kita. Jadi ini aku spray-spray aja dengan air biasa ya, teman-teman. Airnya nggak terlalu banyak, aku siram ke dalam potnya. Takutnya malah nanti jadi busuk akar ya. Soalnya kalau tanaman-tanaman yang aku taruh di dalam ruangan ini kan nggak terlalu butuh banyak air ya, teman-teman teras kita. Karena memang cahaya sinar matahari juga nggak masuk dengan leluasa. Jadi kebutuhan air tanaman-tanaman di dalam indoor itu beda dengan kebutuhan air tanaman-tanaman yang ada di luar ruangan ya, teman-teman teras kita. Jadi kalau kita udah paham cara ngerawat tanaman indoor,
otomatis tanaman-tanaman kita juga akan terlihat cantik, cerah seperti ini, dan mereka bisa tetap tumbuh subur, terawat, dan sangat cantik ya teman-teman teras kita. Merawat tanaman-tanaman hias di dalam ruangan ini bisa menjadi aktivitas healing ya buat kita, teman-teman teras kita. Kalau kita sebagai orang dewasa terlalu penat, sibuk dengan rutinitas sehari-hari yang membuat kita bosan, ada baiknya kita bisa sedikit meluangkan waktu untuk hobi-hobi kita ya, seperti merawat tanaman hias ataupun hobi-hobi yang positif lainnya ya teman-teman teras kita. Jadi aku di tengah kesibukan rutinitasku sebagai ibu rumah tangga, aku tetap menyempatkan diri meluangkan waktu untuk diri sendiri ya. Karena bagaimanapun kesehatan mental kita juga sangat penting, karena seorang ibu yang bahagia otomatis akan bisa merawat anak-anaknya dengan lebih baik lagi ya, daripada ibu-ibu yang stres atau tertekan dan tidak bahagia. Otomatis itu juga akan pengaruh kepada anak-anak yang kita rawat ya teman-teman teras kita. Selain bisa menjadi item yang mempercantik dekorasi ruangan di dalam rumah, tanaman-tanaman hias yang kita rawat juga bisa memberikan manfaat yang lainnya ya teman-teman teras kita. Jadi udara di dalam ruangan juga lebih bersih dan lebih segar. Jadi ruangan juga tampak lebih asri dan selalu bikin betah ya ketika kita beraktivitas di dalam rumah. Merawat tanaman hias daun seperti ini tidaklah sulit sesungguhnya ya teman-teman teras kita. Kalau kita tahu caranya dan kita bisa paham karakter tanaman yang kita rawat, maka kita akan dengan mudah merawat mereka. Karena tanaman-tanaman pun berbeda-beda karakternya ya teman-teman teras kita. Kalau kita yang paham tanaman, otomatis kita juga akan tahu tanaman seperti apa yang kita rawat, kebutuhan airnya sebanyak apa, kebutuhan cahaya sinar mataharinya harus bagaimana. Biasanya setiap tanaman itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan seiring waktu berjalan pasti kita akan lebih paham ya dengan karakter tanaman-tanaman yang kita rawat sehari-hari teman-teman teras kita. Terima kasih banyak teman-teman teras kita sudah ngikutin kegiatan aku merawat tanaman. Kita bisa healing tipis-tipis ya, kegiatan positif di dalam ruangan, tetapi bisa membuat otak kita lebih segar ya teman-teman teras kita. Jadi kita bisa refresh otak kita yang sudah terlalu penat dengan memandang hijaunya dedaunan seperti ini. Dan kebiasaan seperti ini membuat kita jauh lebih sehat secara mental ya teman-teman teras kita. Oke teman-teman teras kita, sampai ketemu lagi di video teras kita channel yang lainnya. Selamat beraktivitas, tetap bahagia dan sehat-sehat selalu.